Panggilan skuad timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni 2025 ibarat undangan pesta ulang tahun yang bikin heran. Banyak yang datang, tapi beberapa yang jago joget malah nggak diajak. Meski sebagian besar pemain yang dipanggil sudah seperti langganan nasi Padang, ada terus di setiap kesempatan, sayangnya ada beberapa nama yang mestinya dapat panggilan unjuk gigi, tapi malah ditinggal di pinggir lapangan sambil garu-garu kepala. Padahal performa mereka belakangan ini nggak main-main. Sudah seperti motor Vario di picu nitro, kencang, lincah, dan susah dikejar. Siapa saja mereka? Berikut daftar pemain yang entah kenapa seperti dilupakan begitu saja. Di urutan pertama ada Beckham Putra, pemain muda yang kian matang dan tak henti-hentinya menyihir penonton dengan aksi-aksinya yang penuh kejutan. Entah kenapa Patrick Kluivert, sang pelatih timnas yang biasanya tajam membaca permainan, kali ini seperti lupa pakai kacamata saat melihat performa Beckham. Pemain Persib Bandung ini seringkali menyuguhkan aksi di lapangan yang layak masuk FYP TikTok. Dribble lincah, umpan akurat, dan gol-gol spektakuler yang bikin kiper lawan tercengang sambil berkata, "Ini bocah pakai cheat apa?" Tak hanya itu, Beckham juga jadi salah satu pemain kunci yang berjasa membawa Persib meraih gelar back-to-back Champions musim ini. Sebuah pencapaian yang menegaskan kualitasnya di level tertinggi Liga 1. Di tengah sorotan pemain asing, Beckham tetap tampil bersinar dengan gaya khasnya yang energik dan cerdas. Secara skill, Beckham bukan cuma pantas dipertimbangkan, tapi seharusnya sudah dicetak tiket pesawat ke stadion lebih dulu dari yang lain. Lalu di urutan kedua muncul nama Elkan Bagot, si jangkung idola kaum rebahan yang tiap tandukannya bisa bikin bola trauma. Pemain keturunan ini tampil meyakinkan sepanjang musim bersama Blackpool FC di League One dan jadi pilihan utama seperti nasi goreng di malam minggu, gak pernah salah. Dengan tinggi badan yang bisa dijadikan tiang gawang darurat, Elkan jadi harapan supporter timnas yang mendamba lini belakang Garuda lebih kokoh dari beton cor. Apalagi Elkan sudah kelihatan nongkrong di Indonesia belakangan ini. Mungkin sambil nunggu undangan timnas yang tak kunjung datang. Sayangnya nama Elkan malah lenyap dari daftar pemanggilan. Seperti mantan yang tiba-tiba menghilang padahal baru saja like story kita. Di nomor 3 mari kita sambut Adam Alis. Gelandang flamboyan yang gerakannya di lapangan sehalus selendang di tengah angin sepoi. Bersama Persib Bandung, Adam bukan cuma jadi pelengkap, tapi jadi salah satu dalang di balik kesuksesan mereka angkat trofi musim ini. Di tengah serbuan pemain asing yang larinya kayak dikejar cicilan, Adam tetap bersinar dengan gaya bermain cerdas dan operan maut yang bisa bikin lawan bingung antara pressing atau pasrah. Wajar kalau publik berharap ia kembali berseragam timnas, seperti jodoh lama yang dipertemukan kembali. Tapi ternyata nama Adam malah tak muncul di daftar panggilan, seolah federasi lagi-lagi memilih skip playlist padahal lagunya enak banget. Lalu di nomor 4 hadir Jens Raven, striker muda berbakat dari FC Dordrecht yang kiprahnya bersama timnas U20 sudah seperti sinetron prime time, penuh drama, aksi, dan tentu saja gol-gol penentu. Kalau tim Garuda Muda sedang buntu, tinggal lempar bola ke Raven dan biarkan dia menyelesaikannya dengan tenang, seolah sedang pesan kopi di kafe. Tak heran kalau supporter berharap ia naik kelas ke tim senior, apalagi usianya masih muda dan semangatnya menyala seperti cabai rawit di tengah bakso. Tapi kenyataannya, nama Jens belum juga mampir di daftar panggilan. Mungkin Patrick Kluivert masih belum siap dibuat jatuh hati oleh striker satu ini. Jadi untuk sementara, Raven harus menahan rindu, bukan ke mantan, tapi ke jersey merah putih senior yang belum juga mendarat di lemarinya. Dan di urutan terakhir, mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Cyrus Margono. Kiper tangguh yang sudah melanglang buana di Eropa dari rumput Yunani hingga kini berjibaku di Liga Kosovo bersama KF Dukatjini.
Meski usianya masih muda, Cyrus punya pengalaman yang tak bisa diremehkan. Dan yang paling penting, dia sudah pegang paspor Indonesia tanpa perlu drama naturalisasi ala sinetron jam 7 malam. Dengan refleks setajam komentar netizen dan tubuh lentur seperti karet gelang, tentu sah-sah saja jika publik berharap namanya masuk dalam daftar panggilan timnas. Tapi ternyata daftar tersebut malah seperti undangan pernikahan mantan. Gak ada nama kita di situ. Jadi untuk saat ini, Cyrus harus kembali ke lapangan Kosovo sambil berlatih dan berharap panggilan dari Kluivert datang lebih cepat dari promo 11-11. Ndërkohë topin te Kryezio me këtë goditje ka pritur Mark. Mbetet 2-1. Të 2-0 rezultati në Sport 4 Fiorentina Empoli 2-1.